Saat ini aku sedang dalam masalah besar dengan penipu ini, Michael dan teman-temannya. Semuanya akan segera berakhir dan kalian akan mengetahui endingnya. Untuk saat ini, aku ingin kalian mengetahui satu hal. Ini bukan pertama kalinya aku melawan penipu. Pernah terjadi 4 tahun lalu. Saat itu bulan Juli, aku mengunjungi nenekku tercinta di desa selama 2 minggu. Aku menyukai alam, danau, dan memancing. Juga bersenang-senang dengan teman-teman. Alice selalu pergi ke pantai selama 2 minggu. Jadi pergi ke desa itu menyenangkan bagiku. Nenekku adalah orang yang sangat ceria dan baik hati. Dia selalu mengizinkan anak-anak tetangga untuk memanjat pohon di taman dan makan buah beri. Tapi saat itu tidak ada keceriaan di wajahnya. Wajahnya sedih. Dia terlihat lelah. Semuanya juga berbeda di rumah ini. Tidak ada TV. Bahkan komputer lamaku yang aku bawa ke desa ketika aku mendapat yang baru hilang. Di dapur tidak ada oven microwave, gergaji kakek, mesin pemotong rumput, dan bahkan sebuah perahu menghilang dari garasi. Sebagai catatan, kakekku sudah meninggal saat itu. Untunglah aku pikir, dia tidak akan pernah menanggungnya. 3 hari pertama nenekku bungkam tentang apa yang telah terjadi. Kemudian aku mendesaknya dan mengancam bahwa aku akan menelpon dan memberitahu ayahku. Rupanya nenek sangat takut dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. 2 bulan yang lalu dia bangun di malam hari karena ada kebisingan di luar. Anjingnya sudah tidur di rumah anjing. Dia tidak punya hewan lain, hanya seekor kucing. Tetapi kucing itu tidur di sebelahnya. Dia pergi keluar dan melihat. Sulit dipercaya, tetapi ada seorang kakek di depannya. Dia memberinya sebuah catatan, di mana dia, maksudku, kakekku yang telah meninggal, mengancam nenek bahwa dia harus membayar sejumlah uang. Jika tidak, dia akan membawa nenek. Kisah gila yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Tentu saja nenek percaya kepadanya, tetapi dia tidak punya banyak uang. Jadi dia menjual barang-barang di rumah dan memberikan uang kepadanya. Sulit untuk mengatakannya, tetapi kepada kakekku. Keputusannya juga dipengaruhi oleh gosip bahwa kerabat yang baru saja meninggal mengunjungi orang tua dan meminta uang dari mereka. Jika kalian tidak membayar, maka kalian akan mati. Diyakini bahwa setiap kematian terkait dengan cerita ini, tetapi tidak dengan penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Mungkin kamu dan aku kemudian menemukan bahwa ada penipu di balik semua ini. Penjahat mencari orang tua, mencari informasi tentang kerabatnya yang sudah meninggal, mencari foto di beberapa arsip. Mereka membuat hologram dengan bantuan gadget yang tidak terlalu sulit, menakut-nakuti, dan kemudian meminta uang. Itu keterlaluan. Aku membuat daftar semua orang tua yang tinggal sendirian di desa. Aku mengunjungi mereka untuk bertanya siapa yang diserang oleh hantu palsu. Ternyata di daerah itu hampir seluruhnya menjadi korban penipuan. Hanya tinggal 1 nenek lagi. Aku menemukan bahwa putrinya meninggal baru-baru ini. Aku tidak bisa membiarkan para penjahat menyiksa wanita itu. Malam itu, aku tinggal di dekat pagar. Sayangnya, aku tidak memperhitungkan satu hal. Aku harusnya bersembunyi lebih baik. Salah satu penjahat memukul kepalaku dari belakang dan aku pingsan. Ketika aku sadar, aku berada di dalam minivan. Tanganku diikat, tapi mataku tidak. Dengan sedih aku melihat bagaimana para penipu itu mendengarkan nenek malang itu. Begitu dia membuka surat yang berisi permintaan itu, polisi muncul. Mereka mematikan perangkat dengan hologram dan menangkap semua penjahat itu. Nenekku berdiri di samping polisi. Dia mengikutiku ketika aku pergi dan dia meminta bantuan. Setelah pulang ke rumah, kami berbincang. Nenek masih sedikit kesal karena telah mempercayai para penipu. Tetapi sekarang dia tenang, karena sebenarnya kakekku tidak mengunjunginya. Perasaan orang mudah dimanipulasi. Kalian harus berhati-hati. Namun dalam cerita dengan Michael, kami adalah manipulator. Subscribe ke channel ini dan tulis komentar kalian tentang bagaimana cerita dengan penipu ini akan berakhir. Sampai jumpa lagi temanku.